Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, pemilik kerajaan langit dan bumi, serta singgasana arsy yang agung. Sholawat serta salam, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabatnya, dan juga kita para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan kali ini Sobat Santun, akan berbagi kisah tentang sahabat Rasulullah, yaitu kisah Alqamah radhiyallahu anhu. Alqamah adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang taat, wara, kuat beribadah dan rajin pula berderma, dan ibunya pun masih hidup. Rupanya beliau ini setelah berumah tangga, kurang memperhatikan ibunya. Karena itu, terpaksalah sang ibu mondok sendirian, dan hal ini berlalu beberapa lama, sedang sang ibu belum juga mendapat santunan menurut semestinya. Maka akibat daripada itu, sang ibunda beliau agak kecewa dan berhati kecil terhadap anaknya, Alqamah, yang kurang memperhatikan dirinya itu. Akhirnya pada suatu hari, Alqamah jatuh sakit keras, sehingga sanak saudara kaum familinya telah memenuhi rumahnya. Hanya ibunya yang belum hadir. Sementara Alqamah dalam keadaan sakaratul maut, maka di antara yang hadir menalkinkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Namun beliau tidak dapat mengikutinya, dan hal itu diulang berkali-kali. Namun, Alqamah belum juga dapat menirukannya, malah mulutnya tertutup, dan ia membungkam 1000 bahasa, hanya kelihatan susah dan gelisah, dengan matanya yang membelalak kemabukan, seakan-akan ia minta tolong. Semua sahabat handai tolannya keheran-heranan, sebab mereka tahu benar bahwa Alqamah ini seorang sahabat Nabi yang taat dan wara, dan menurut mereka, ia adalah teladan yang baik dicontoh selama hayatnya. Maka dari itu mereka pun bingung sambil saling berbisik-bisik, tanya-menanya, mengapa beliau ini demikian, padahal ia adalah seorang sahabat Nabi yang soleh. Sementara itu, sebahagian sahabat yang hadir, segera melaporkan kejadian ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus beberapa sahabat pula untuk menjenguk Alqamah, dan melihat keadaan Alqamah dari dekat, serta mencoba menalkinkan kalimat tauhid lagi. Namun sesampainya mereka di tempat pembaringan Alqamah, dan setelah mencoba menalkinkan kalimat tauhid itu, perubahan Alqamah tidak ada sama sekali, malah nampaknya tambah gelisah, dan tambah menakutkan pula. Akhirnya dijemputlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau pun hadir di depan Alqamah, sahabat beliau yang setia itu. Dengan hati yang cemas penuh kasih sayang, Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam menalkinkan kalimat tauhid, tetapi sayang 1000 sayang, Alqamah daripada mengikut, malah ia menggelengkan kepalanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tertegun, dan kemudian menanyakan pada hadirin, apakah Alqamah ini masih mempunyai ibu kandung? Hadirin ada yang menjawab, masih ada. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, di mana ibu itu? Istrinya menjawab, di sana, di dusun itu. Dia mondok sendirian, ya Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta hadirkan ibundanya itu. Setelah tiba, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun lalu menanyakan kepadanya tentang hal ihwal Alqamah. Dalam dialog itu, ternyata sang ibu ini ada berkecil hati atas sebahagian tindakan anaknya ini pada dirinya, setelah ia berumah tangga, dan sampai detik ini, ia belum suka memaafkannya, meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah memintanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya memerintah para sahabat dan hadirin untuk mengumpulkan kayu api unggun, beserta minyaknya. Tatkala itu sebahagian bertanya, buat apa ya Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab dengan nada tegas, untuk membakar Alqamah, sebab lebih baik kita bakar sekarang saja bulat-bulat, daripada kelak dibakar juga dalam api neraka jahanam. Mendengar putusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ibu kandung Alqamah tidak tega, bila anak kandungnya itu sampai dipanggang di matanya sendiri. Dari itu ia segera menghampiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai junjungan alam, janganlah dibakar anakku ini, biarlah ku maafkan segala kesalahannya itu, dan aku relakan segala pengorbananku untuknya. Sembari ia bersaksi bahwa, aku mengakui bahwa tiada Tuhan selain daripada Allah, dan aku mengakui bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar Rasul-Nya. Dan untuk hadirin aku bersaksi bahwa benar-benar anakku Alqamah ini, segala kesalahannya telah kumaafkan, dan telah kurelakan. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabat untuk melihat Alqamah,
ternyata sedang menarik nafasnya yang terakhir, sambil mengucapkan kalimat tauhid, dengan muka yang jernih dan mata yang sayu, memandang dengan bibir yang tersenyum, tersungging di bibir itu kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Ia kembali dengan tenang dan wajah berseri-seri. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Alqamah telah kembali ke rahmatullah dengan tenang. Demikian kisah kali ini yang dapat Sobat Santun bagikan, semoga bisa menjadi hikmah bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi, dan umumnya buat teman-teman semua. Semoga kita bertemu dan dipersatukan bersama junjungan kita, Baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabatnya di surganya Allah kelak. Amin 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 ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.